Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan kelompok belajar dengan tema diseminasi budaya positif, membangun disiplin yang berkelanjutan oleh Ibu Puji Sugiarti. Perkenankan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga SBP, yang keempat paparan materi, yang kelima kesimpulan, yang keenam penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka pada kegiatan siang hari ini dengan membaca bersama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Purwiyati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Ibu rekan kerja di SPDP Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan komunitas belajar di SD Kalimantan Probolinggo yang kebetulan pada siang hari ini akan diisi oleh Ibu Puji Sugiarti selaku calon penggerak angkatan 11. Untuk tema pada siang hari ini berbagi praktek baik, yaitu membangun budaya, membangun disiplin yang berkelanjutan dengan lewat diseminasi budaya positif. Monggo kegiatan ini kita ikuti bersama. Semoga bermanfaat, bisa kita tindak lanjuti, dilaksanakan di kelas penjenengan masing-masing. Selamat mengikuti kegiatan di komunitas belajar pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Purwiyati atas sambutannya. Memasuki acara ketiga yaitu SBP yang akan dipimpin oleh Bu Citra. Kepada Bu Citra kami persilakan.
ini belajar di Ini kan nanti awalnya ini yang penilaian biasanya hasil kupu-kupu dan kupu-kupu ternyata hebatnya gadget. apa yang terlihat itu belum tentu apa yang terlihat setelah itu belum tentu ada yang ada di gambar. Yang bisa ketawa sebentar guys biar pikirannya hilang. Iya, betul. Pastinya sudah. Iya, tadi kita sudah melaksanakan SPP yang membuat suasana menjadi tersenyum nih. Memasuki acara selanjutnya yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Sugiartini. Kepada Ibu Puji Sugiartini kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu semua. Mohon maaf, saya di sini izin berbagi pengalaman. Mungkin nanti bisa berdampak kepada semua. Kedepannya bisa membangun hubungan yang positif antara guru dengan siswa sehingga terbangun suasana yang lebih kondusif dan lebih membuat siswa senang, tidak merasa terintimidasi dalam sekolah. Salah satunya melalui diseminasi budaya positif. Ibu-ibu, ada next video. Nah, ada dari budaya positif ini ada 7 aspek yang akan kita bahas di sini. Yang pertama jadi, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini positif, kemudian motivasi perilaku manusia, aspek selanjutnya kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ada banyak Bu, kita diskusi. Yang pertama adalah disiplin budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kalau selama ini yang kita tahu belajar berpusat pada guru, kita kembalikan berpusat kepada peserta didik. Tentunya ada yang sudah paham dan lebih paham dari saya, terutama ibu-ibu senior. Pembelajaran yang berpusat pada guru beralih ke paradigma berpusat pada peserta didik. Monggo kami mohon sedikit komentarnya atau tanggapannya, apa sih perubahan yang terjadi dari berpusat pada guru sampai berpusat pada peserta didik. Monggo silakan memberikan pendapat pembelajaran berpusat pada guru dan berpusat pada peserta didik. Jadi belajar berpusat pada guru itu, jadi semua materi disampaikan oleh guru, murid hanya mendengarkan. Kalau berpusat pada peserta didik, otomatis guru bukan aja guru peserta didik, peserta didik dilibatkan dalam pengajaran. Kelihatan begitu. luar biasa di 100. Ada yang mau menambah lagi, ibu-ibu? Ya, memang betul sekali Bu. Belajar berpusat pada guru itu lebih cenderung tradisional. Guru lebih banyak ceramahnya di sini. Jadi murid hanya mencatat dan mendengarkan. Yang terjadi adalah murid akan bosan. Tapi kalau berpusat pada siswa, nanti siswa yang akan mencari atau berpikir kritis sehingga tidak ada siswa yang ngantuk atau siswa bosan. Jadi lebih dikenalkan kedepannya adalah siswa yang diambil guru yang membatasi atau guru membimbing siswa dalam melakukan pembelajaran itu. Pada ini itu lebih banyak diadakan biasanya diskusi kelompok, ya, misalkan mengeksplor, siswa kritis bertanya diberi metode pembelajaran biasanya yang tepat adalah PJBL. Untuk next perubahan paradigma belajar sudah, kita lanjutkan ke
Yang kedua adalah yang mengacu pada disiplin positif adalah nilai-nilai kebajikan universal. Membangun disiplin berkelanjutan. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, tanpa intimidasi. Bagaimana kita bisa membangun sikap positif siswa tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Misalkan, tidak nurut, kasih nilai jelek. Itu kan semacam-macam siswa. Bagaimana kita membangun, menciptakan siswa itu bisa berperilaku positif tanpa mendapatkan intimidasi dari kita sebagai pendidik, sehingga diharapkan akan menimbulkan kesadaran siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Biasanya memang saat ini yang sering kita lakukan adalah memberikan sanksi kepada siswa atau sebetulnya bukan sanksi, konsekuensi. Itu nanti biasanya berdampak pada siswa akan cenderung menyalahkan orang lain. Kamu di sana ya, kamu bandel ya, itu nanti siswa akan lebih menyalahkan orang lain. Bagaimana kita bisa membuat siswa itu mengakui kesalahan tanpa perlu diancam, tanpa perlu disalahkan, tanpa perlu sesuatu disalahkan. Itu kan kita belajar bersama-sama itu. Next. Diharapkan nanti akan menunjukkan nilai universal seperti ada di bawah Raja Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, berdarah kritis, berkepentingan global dan sebagainya. Juga ada toleransi, nanti toleransi guna, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, menunjukkan keilmuan, kreativitas, kerjasama dan percaya diri sama komitmen. Nanti diharapkan kamu sungguh seperti itu. Nah, bagaimanakah strategi penanaman disiplin positif? Yang pertama adalah membangun hubungan yang positif. Yang kedua, menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kesepakatan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Coba siapa yang memberikan pendapat apa perbedaan kesepakatan dan peraturan kelas? Persamaan kesepakatan, perbedaan kesepakatan dan peraturan kelas. Sedikit. Untuk membedakan kesepakatan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya sudah ada aturan. Jadi siswa tidak diajak bersama-sama untuk membentuk suatu aturan. Beda halnya dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kita minta persetujuan melalui musyawarah dari siswa, sehingga siswa itu nantinya akan dengan sadar diri bagaimana mengikuti atau menjalankan kesepakatan kelas yang dibangun bersama-sama dengan teman-teman. Biasa betul. Kalau kesepakatan itu memang kita sama siswa membuat sepakat. Ayo, biasanya mau menemukan kata-kata yang positif kalau kesepakatan positif. Tapi kalau peraturan itu belum dilarang, dilarang berbicara saat dulu orang. Nah itu biasanya peraturan itu bersifat ke larangan. Tapi kalau kesepakatan kelas kita bisa membuat kalimat yang positif. Misalkan mendengarkan saat dulu memberikan materi. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak boleh seperti itu. Itu seperti itu. Kalau peraturan kelas itu misalnya otoritatif buat guru, tapi kalau kesepakatan kerjasama antara guru dan siswa, kita sepakat apa ya? Dan nanti dari kesepakatan itu akan muncul namanya konsekuensi. Di mana pada saat siswa itu melanggar kesepakatan kelas, dia akan sadar kok akibatnya ini kalau kita tidak kalau kita melanggar dari kesepakatan kelas, kita akan konsekuensi. Jadi di sini bahasanya bukan dihukum, tapi merupakan sesuatu sadar kalau kita bersepakat kok saya langgar, berarti ada konsekuensi di sini. Seperti itu. Kemudian kita juga akan memberikan ujian pemilihan kepada siswa. Salah satunya ternyata memang anak-anak itu senang kalau diberikan walaupun tepuk tangan buat Mas Dewa, tepuk tangan dan anak-anak semakin
semakin membuat rasa percaya diri. Salah satunya yang saya seperti ini, memberikan bintang-bintang itu seperti itu pada anak-anak, nanti dia akan termotivasi untuk mengerjakan dengan cepat, otomatis untuk mendapatkan nilai yang bagus, itu otomatis siswa akan lebih giat untuk bersaing dan hal positif dengan temannya. Kalau kita masih sering memberikan tugas atau ujian kepada siswa seperti itu. Kemudian menggunakan konsekuensi yang logis, menggunakan konsekuensi atau konsekuensi tadi misalkan kayak konsekuensi yang masuk akal lah, ada yang juga untuk siswa. Kemudian mengerjakan keterampilan sosial emosional, bagaimana kita bisa menemukan kepada siswa yang memiliki karakter-karakter seperti kurang percaya diri atau siswa itu lambat di kelas, kenapa? Nah, kita bisa melakukan pendekatan personal kepada orang tua maupun kepada siswa sendiri. Kemudian kita sebagai pemimpin pembelajar di kelas harus memberikan teladan yang baik. Nah, ini yang perlu kita bisa dari ibu-ibu semua. Siswa pun akan melihat kita, walaupun kita berjalan di luar, nanti saya akan ngomongkan kita dan kita akan sikap kita. Nanti kalau jadikan siswa memilih gambar kita, memilih bicara kita, gitu. Makanya di sini kita harus bisa menjadi teladan yang baik sebagai pemimpin pembelajaran dan di kelas maupun di luar kelas. Itu salah satu hal yang mengirim kita untuk menuju ke arah budaya positif. Lanjut, Bu. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk budaya positif. Memang sengaja sambil dari kelas 2 biar cepat biar rapi. Lanjut, Citra. Nah, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk mengarah ke budaya positif. Perilaku manusia menurut gaya Wilson ada 3 motivasi, yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Perilaku manusia itu perilaku yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari lain. Kemudian menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bagaimana kita berperilaku? Ada 3 hal ini yang membuat kita motivasi kita, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan. Misalkan seperti kita, saya sendiri jangan sampai saya telat, jangan sampai saya lupa ngisi aktif harian. Itu apa sebenarnya saya hindari hukuman, saya hindari konsekuensi. Karena kemarin saya sangat dipotong 300.000 karena kita mengerjakan aktivitas harian itu. Karena ini kan membuat menjadi tidak nyaman. Bagaimana saya sekarang rajin tiap hari misi, nah itu kan berarti salah satu motivasi untuk ke arah yang positif. Dapat imbalan, otomatis KTP-nya penuh. Nah itu kan imbalannya seperti itu. Terus menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tapi jangan sampai lagi, nanti saya juga akan dinilai negatif oleh hukum. Oh ya, saya salah yang ada di bawah di sini. Itu menghindari penilaian yang negatif pada diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Seperti itu. Lanjut, Bu Citra. Nah, untuk memahami apa yang mau kita didik, kalau manusia sekarang kita mau didik, itu adalah ada segitiga namanya piramida Maslow. Ini dibangun oleh Abraham Maslow tentang tingkatan-tingkatan kebutuhan peserta didik yang perlu kita pahami dan kita sadari. Yang pertama adalah fisiologis yang paling dasar. Fisiologis adalah kebutuhan untuk hidup, seperti makan, minum, kemudian mendapatkan kasih sayang, nah itu fisiologis. Kemudian rasa aman itu merasa siswa itu akan merasa aman lepas dari gangguan apapun. Kalau di sini lebih ke perasaan nyaman dan aman. Kemudian sosial, ego, dan kata dan aktualisasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa ada 2, internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam siswa, di mana minat, kemampuan belajar, tujuan belajar, konsentrasi itu semua dari dalam diri siswa. Yang eksternal itu dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sosial. Kalau siswa sudah tahu, oh saya harus belajar, oh saya berprestasi, itu dari diri siswa. Tapi kalau di lingkungan keluarga,
ibunya itu dari eksternal, lingkungan sekolahnya eksternal. Kita masih salah satu badan eksternal yang diberikan oleh siswa. Ada murid saya kebetulan ibunya ikut artis di atas, sama sekali tidak pernah menengok anak orang lain. Anak lain 1 minggu baru kenal sekali. Akibatnya anak sama sekali lambat dalam belajar, belum bisa membaca, belum bisa menulis, dan ternyata makannya itu minus. Nah, itu tadi saya temukan, bisa panggil ke apa, Bu, ini kita itu kurang ada masalah dalam melihat, nah kalau diperiksakan. Saya ambil yang sini dan kebetulan yang datang malah yang masuk. Terus saya sampaikan ke orang tua, kalau sampaikan ke ibunya, anaknya mengalami gangguan penglihatan. Kasihan kalau nanti dia bisa pintar, tapi gara-gara tidak bisa melihat apa yang saya terangkan, tidak bisa melihat malam tulis, akhirnya dia merasa asal. Kan buci nggak bisa dia bisa nggak lihat, jadi dia buci dulu asal. Tidak di luar itu, karena dia menerangkan sendiri. Kan kasihan seperti itu. Lanjut. Nah ini posisi apa? Motivasi internal mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan, eksternal mendapatkan kenyamanan pada saat di sekolah. Saat kemarin dulu kita mendatangkan dunia ini anak-anak merasa senang, terhibur, gembira, nyaman, itu merupakan faktor-faktor eksternal salah satunya. Lanjut citra. Nah ini pada tadi yang bersama dengan kebutuhan tadi menurut Abraham, ini sekarang William Glaser ada 5 kebutuhan dasar manusia yang nantinya juga akan berimbas ke disiplin positif. Kalau 5 kebutuhan dari tidak terpenuhi, biasanya manusia itu baru bisa sadar akan budaya positif itu. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Seperti tadi makan, minum, kemudian penguasaan diterima oleh masyarakat itu seperti keamanan, kenyamanan, kebebasan, freedom, dan kesenangan atau fun. Jika kelima dasar manusia ini sudah terpenuhi, maka bisa dipastikan seseorang itu baru bisa menuju ke arah budaya positif. Misalkan ibu, bertahan hidup itu yang paling dasar. Kalau kita sendiri susah cari makan, susah cari uang, tentunya budaya positif akan susah kita masukkan ke sana. Justru sebaliknya, kalau kita susah cari makan, orang akan berbuat hal-hal yang malah menjurus ke arah negatif. Nah itu kenapa itu menjadi dasar utama untuk membentuk budaya positif di sini. Nah sekarang posisi kita sebagai guru di sini ada posisi kontrol restitusi. Ini itu yang baru saya pelajari dan saya itu juga mampu gitu. Nanti kita diskusi sama-sama, kita sama-sama ya begitu. Di sini untuk menuju ke arah budaya positif ada 5 posisi kontrol dalam restitusi yang dibuatkan oleh Dan Dosen yang merupakan kerangka dasar atau template guru untuk mengendalikan perilaku siswa. Apa saja itu perilaku kontrolnya? Mau dulu Citra silakan. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, pemantau dan manajer. 2 dari atas itu penghukum dan pembuat rasa itu sebetulnya ke arah posisi kontrol yang ada. Penghukum. Mohon maaf ya kemarin kan, mohon maaf minggu 9 kemarin seperti yang kita oleh Pak Gub menghukum anak-anak dengan cara masuk kamar mandi, terus bermain bendera, terus jongkok, di belakang gunung lalu jongkok. Ternyata itu memang berimbas malah siswa berlaku lebih ke arah negatif. Dan ini adalah posisi kita berdiri yang pas. Ternyata seperti itu. Dan saya itu juga baru sadar di sini ya. Kenapa? Karena kalau kita sebagai penghukum itu anak kita berikan lebih, kamu ya yang robekkan bukunya itu ya. Enggak bu, justru anak itu akan merasa apa dia akan cari kami dan dia akan menyangkau anak. Itu benar bu. Kemarin juga kacamata siapa? Kacamata anak saya itu kan pecah. Tarik gitu sama dia sendiri dia kalau dia temannya pakai sekolah yang jejak nak kacamata pecah, dia nyalahkan temannya gitu. Kalau
menunjuk, kita menunjukkan kita itu akan berkelit dengan menyalahkan orang lain. Itu dia seperti itu. Dia akan apa namanya tidak mengakui. Tapi kalau kita nanti bisa sebagai teman atau pemantau atau manajer, kita akan menggiring anak untuk bisa mengakui kesalahan tanpa kita mengintegrasi, tanpa kita integrasi. Justru kalau kita bisa membangun sifat positif anak, nanti anak itu akan timbul sifat-sifat yang lebih positif dari anak itu. Pembuat rasa bersalah juga. Biasanya kalau pemukul itu saya kalau untuk pemukul itu biasanya kita tuh akan menghadap siswa. Kamu sebenarnya nakal sama kelompok. Dan kita jangan sering mengatakan kata-kata kamu nakal, kamu bandel. Itu sebenarnya tidak kita lakukan kepada siswa. Terus kalau untuk sebagai pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan. Kita sudah kamu sudah bilang ya, ini tuh tidak boleh, kamu tidak boleh ngomong saat berangkat, terus kita tidak boleh. Kita sudah bilang, kita sudah bilang seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini, kita tidak dibenarkan. Dan hari ini untuk mengajak siswa bersikap menjadi positif. Iya. Kenapa tidak dibenarkan? Itu membuat anak akan merasa bersalah. Itu termasuk perilaku kontrol yang terjadi. Kalau untuk sebagai teman, pemantau, manajer itu lebih ke arah yang pembentukan dan identitas yang positif. Misalkan untuk sebagai teman, misalkan ada kemarin contohnya jadi itu hari pertama full dia tidak mau itu dari bapaknya. Terus pada saat buka dia langsung nangis tak biarkan saja. Sudah setelah itu saya nangis, kemudian apa namanya los jadi saya di sini menempatkan sebagai teman. Mas dia sebagai teman. Ajak omong akhirnya dia mau ngomong sama saya. Ajak omong dia mau lihat mata saya. Dia mau lihat saya tidak senang. Nanti dia mau gitu. Tapi kalau ajak interaksi dia mau lihat mata saya. Ajak omong dia. Akhirnya hari kedua bisa ditutup pintunya seperti itu. Dan itu misalkan gini Bu, kamu ya bantu tutup pintu. Nanti kalau punya dibuka, itu ada teman-teman yang lewat di situ, kamu belajarnya terganggu ya. Nah, kamu tidak bantu tutup pintu. Ya, dia nanti terus di sini kita mau sebagai teman. Untuk pemantau, ini kita hanya memantau sedikit bagaimana perkembangannya. Kalau untuk manajer ini lebih tingkat paling tinggi posisi kita sebagai seorang manajer. Nah ini yang belum bisa kita lakukan. Posisi kita masih sebagai pembuat dan pembuat rasa bersalah. Pandangan seperti itu. Ini PR buat kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang bisa menuntut siswa untuk menjadi 3 pos kontrol dari bawah manajer, pemantau dan teman, sehingga kita bisa meningkatkan budaya positif siswa tanpa merasa siswa itu diintimidasi atau disalahkan. Itu kita masih perlu banyak belajar di sini Ibu. Next. Nah ini contohnya terlalu kecil. Nah, lakukanlah demi Bapak Ibu. Ya, sudah nanti Bapak Ibu nanti bantu cari solusinya. Kalau sudah pemantau sangat apa peraturannya, konsekuensinya apa? Kamu kalau salah konsekuensinya pasal kita apa? Jadi konsekuensinya apa kalau kita melakukan kesalahan kelas dan kita melakukan jalur seperti itu sebagai pemantau. Kalau untuk sebagai manajer tadi lebih mengangkat kita sebagai menguatkan mata. Bagaimana caranya agar saya bisa mengobat kesalahan ini? Bagaimana caranya kamu mengobat kesalahan ini? Kamu tahu nggak kalau ini? Nah, berarti kamu sadar nggak kalau ini namanya kesalahan kelas? Terus caranya bagaimana? Misalkan contohnya ada siswa melek-melek boleh temenin. Kemudian kita tanya baik-baik. Ini kamu tahu? Misalkan ini masuk ke segitiga resolusi tidak masuk segitiga resolusi.
adalah yang segitiga restitusi. Nah, ini Bu, ada 3 macam hal yang kita lakukan. Misalnya kita mendapatkan siswa, kita mendapatkan siswa orang-orang yang berbojol. Maka yang perlu kita lakukan adalah satu, nah, menstabilkan identitas. Kita tanya, oh kamu punya alasan kenapa kamu menolak berbeda kamu? Kamu masih kesal ya? Itu enggak. Kamu masih tidak berusaha mengajak siswa itu bukan kita membenarkan, tapi kita lebih ke bisa memahami dulu. Apa sih bocah ini? Kenapa kamu menolak berbeda? Kamu punya alasan. Kamu kesal ya? Iya. Misalkan gitu. Misalkan kalau kamu kesel, kamu bisa kok teriak-teriak, teriak-teriak. Nah itu kan menjurus ke validasi tindakan. Kalau kamu kesel, kamu bisa kok teriak-teriak sambil nyanyi, teriak-teriak itu tidak apa-apa. Misalkan nyanyi, bintang kecil berteriak, itu kalau tak mau nyanyi yang keras, ya kita bisa menjadi anak nyanyi yang keras itu lebih ke validasi tindakan. Kemudian kalau menyalakan keyakinan, baru alat itu sudah. Terus kira-kira kalau nyerah itu teman itu baik atau tidak? Nah, kalau kita tahu tidak baik, apa yang akan kamu lakukan? Nah itu namanya menyalakan keyakinan. Asiswa kan tanya, baik nggak itu perbuatanmu? Benar nggak itu perbuatanmu? Kalau nggak baik, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Ini siswa akan mencari solusi sendiri. Itu kita diharapkan pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menjelaskan tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah memang ini agak susah. Biasanya memang kalau ada anak yang belum, kita langsung beling, kita langsung kier. Nah bisa seperti itu. Dan itu bagaimana kita bisa pelan-pelan menerapkan konsul kita sebagai teman, pemangku, dan manajer. Dan setiap ada masalah kita berusaha menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi ini. Lanjut ya. Konsep dasar segitiga restitusi adalah menantang siswa mencari solusi dan merencanakan tindakan. Tujuannya adalah membangun hubungan yang positif, meningkatkan tanggung jawab, kemudian memfasilitasi pembelajaran, mencegah terulangnya kembali tindakan sebagainya. Itu tujuannya segitiga restitusi. Kalau kita menghadir, kita menghakimi, kita menghukum, bukannya sesuatu malah dia akan lebih traumatik. Biasanya siswa yang diberikan hukuman dia akan lebih traumatik, dan dia tidak akan membaca, tapi dia akan lebih traumatik. Dia akan tinggal bersama gurunya, karena saya tinggal bersama gurunya. Nah ini kelebihan segitiga restitusi dibanding dengan hukuman, fokus pada pembelajaran, kemudian meningkatkan kemandirian, efektif untuk bisa bekerja. Itu monggo Bu Iva. Silakan ditanyakan kalau monggo kalau lebih Bu, ayo Ida mungkin ada ingin disampaikan tanggapan apa silahkan monggo. Tanggapan apa? Kita diskusi aja Bu, misalkan kasus di kelas. Saya aja yang tanya. Baik, saya izin bertanya Bu. Di sini ada suatu kejadian di kelas saya. Anak ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah untuk pribadinya dia ya, tapi sepertinya dia itu memiliki masalah yang kompleks mungkin di keluarganya begitu. Nah itu memiliki dampak pengaruh di kegiatan dia selama proses pembelajaran. Kadang dia sering ngelamun. Nah padahal anaknya itu bisa sebetulnya, tapi dia ngelamun. Nah pada saat itu saya istirahat, saya panggil anaknya, saya tanya kenapa anaknya dia bercerita sedikit. Ternyata dia memang sedikit tidak betah di lingkungan keluarganya yang dia tinggali, mungkin tidak kondusif untuk seusianya dia begitu. Nah, yang saya tanyakan di sini praktek segitiga restitusi yang seperti apa
yang harusnya dilakukan oleh seorang guru ketika menghadapi problem yang seperti itu. Jadi bukan kesulitan dia dalam belajar, tapi bagaimana menemukan motivasi internal minat belajar yang seharusnya dia miliki sebagai seorang pelajar ketika ada di kelas. Gitu. Ayo, kita punya kasus siswanya itu sebetulnya punya potensi, cuma karena latar belakang keluarganya yang membuat dia tidak nyaman, dia menjadi kurang percaya diri, di kelas dia mengeluh, frustasi, seperti itu ya Bu Citra, karena dia jadi introvert, tertutup karena banyak kasus-kasus di dalam keluarganya. Dia menjadi lebih kurang jadi. Monggo Bapak Ibu yang lebih senior mungkin bisa memberikan solusi untuk menghadapi siswa seperti ini melalui segitiga restitusi tadi, yaitu kita cari dulu identitas siswanya itu bagaimana, menstabilkan identitas, kemudian kita tarik garis, menaikkan keyakinan, kemudian menstabilkan, baru menaikkan keyakinan. Jika ada siswa seperti itu, kita bagaimana sebagai seorang guru? Dunia, Bu Ais, beda juga. Untuk yang pertama, terima kasih Bu Puji. Untuk yang pertama mungkin bisa ditelusuri keluarganya, bagaimana seperti apa, dan untuk memotivasi untuk kepercayaan dirinya dan juga memotivasi hasil belajarnya mungkin bisa dibuat seperti Bu Puji. Dengan kesannya seperti itu, tidak hanya nilai tapi juga sikapnya. Misalkan kalau nilai itu bintangnya kuning, misalkan kalau sikap misalkan bintangnya merah atau bagaimana, mungkin seperti itu. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi belajarnya siswa ya. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan statement yang menarik tentang ini ya, reward yang untuk meningkatkan motivasi gitu. Mungkin saya ingin bertanya, ketika reward itu diberikan setiap ada sesuatu hal yang mungkin ini sebenarnya benar kasih reward ini, kamu udah cepat kasih reward ini, apakah siswa itu lama-lama itu akan merasa bosan dengan reward itu? Rewardnya gitu-gitu aja, rewardnya bintang itu aja. Misalnya aku nggak dapat reward lain ya Bu. Jadi goalsnya di sini, motivasinya dia di sini lebih ke aku pengen dapat rewardnya. Kalau rewardnya nggak menarik, ya mungkin bisa jadi keinginan dia untuk belajar, keinginan dia untuk menjawab pertanyaan itu akan berkurang ketika reward itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Begitu. Nah, saya ingin tanya di sini, kalau tadi reward itu dapat meningkatkan motivasi siswa, apakah reward yang diberikan itu akan berlangsung secara konsisten? Maksudnya konsistensinya itu, ataukah nanti kita rewardnya diganti sesuai dengan kontennya atau bagaimana gitu? Pertanyaannya berat. Seperti ini Bu Citra, ini berbagi sekarang sebenarnya ya. Waktu saya baca di kelas 6 itu juga saya menerapkan pribadi bina prestasi ini. Kelas 2 pun saya terapkan pertama untuk memotivasi sesuatu juga yaitu ini ada beberapa yang mendapatkan bina, dan saya kemarin sudah membuat kesepakatan kelas dan siswa kelas 2. Ayo kita sepakat ya, kita harus apa? Kamu tidak boleh bicara saat bicarakan, bukan tidak boleh, tapi mendengarkan saat bicarakan. Itu salah satu. Jadi kita ambil kata-kata yang positif, jangan menggunakan kata tidak atau dilarang. Itu memang untuk kesepakatan seperti itu. Kemudian setelah mendapat bintang, kita ambil kesepakatan lagi. Berarti nanti konsekuensinya kalau siswa itu melanggar kesepakatan kelas, bintangnya akan diambil. Ya, dari sikap ikutas. Jadi dia tidak dapat sekali, dapat bintang 3. Ternyata sebenarnya dia pada saat saya melamar dia harus udah bintang gugur saya ambil. Kamu nggak kayak dapat bintang positif, bintang sikap seperti itu. Jadi ini, terus ini untuk sisa itu kan lembar-lembar, tapi sebetulnya juga ada yang mengatakan kalau rambut itu kurang baik untuk siswa. Tapi menurut saya hal-hal semacam ini justru untuk menimbulkan siswa berlomba-lomba menimbulkan budaya positif. Salah satunya apa, saat saya mengatakan dia akan mengerjakan, dia nggak boleh bicara cepat-cepat.
Kalau mengerjakan yang mengerjakan apa? Tangan bukan mulut. Jadi mengerjakan menggunakan tangan dan mulut. Nah itu saya menggunakan kata-kata yang lebih menggunakan kata-kata positif. Jadi yang dia cuma melakukan 100, apa namanya? Tidak 100 saya tidak dapat bintang. 100 saya ulangan dapat bintang. Tapi kalau nilai harian pada saya membuatkan apa namanya asesmen informatif saat proses pembelajaran itu memang tidak saya dapat, tidak bisa kasih bintang. Jadi bintang itu sifatnya hanya insiden, tidak selalu dapat bintang. Saat ulangan dan saat sikap misalkan spontanitas saya kasih pertanyaan formatif kok dia bisa menjawab itu nanti saya kasih bintang seperti itu. Kadang-kadang itu pertanyaan formatif saya kasih bintang juga seperti itu. Ada yang lain yang kita masih masukkan untuk menimbulkan kreativitas siswa. Tadi ya kita untuk kasus yang pertama tadi, misalkan siswa itu kok introvert di kelas, ternyata ada masalah dengan keluarganya. Itu memang betul karena beda tadi misalkan beda, kita perlu koordinasi dengan orang tua, kita perlu sharing dengan orang tua, dan kita akan menggali lebih banyak kenapa sih anak ini kok seperti ini. Seperti itu. Mungkin dengan banyak orang tua di rumah, orang tua yang sering maka di rumah kalau orang tuanya berantem atau berbeda takut sampai ke bawah sekolah dia akan menjadi pendiam seperti itu, kita tidak tahu. Terus kadang-kadang juga budaya orang tua anak-anak itu di kelas 2 itu kakinya itu di atas semua itu, di atas kursi dengan dia kayak orang tua itu. Loh, kamu di kelas kok pakai uang turunkan? Kamu dapat ini menurut siapa? Ayahku. Aduh, jangan itu ya, nanti kalau dan ayahmu tanya dari sekolah bilang ayah, kata buci kalau pakai di atas kursi tidak suka. Jadi tidak, itu biaya pasti itu saya terangkan itu hanya dari sekarang itu. Kalau di kelas tidak boleh ya, pakainya di atas itu di luar tidak boleh, tidak lagi di kelas. Jadi kayak jegang keluar gitu. Oh kamu kok suka gitu? Kamu dari mana? Kamu itu? Kamu itu seperti itu ya. Kamu nggak jangan dikeluar seperti itu. Nah itu menciptakan diri seperti itu. Nanti kalau kamu dapat lagi, ayo kakinya nggak jadi seperti itu. Jadi memang latar belakang orang tua itu di sini sangat mempengaruhi oleh sikap-sikap perilaku anak kita juga. Iya, melakukan prosesnya. Salah satunya tadi ada beberapa siswa yang ibunya jadi aktif di atas itu sama sekali dia nggak pernah tahu ibunya seminggu sekali kadang itu seminggu sekali ditomongin atau juga enggak. Itu juga ada ketutup sekali ternyata. Ya baru dari Bogor itu karena itu memang tertutup karena ibunya itu aktif di atas dan anaknya itu anaknya juga diserahkan sama orang, betul-betul diserahkan sama orang, disuruh tinggal di tengah orang itu dan dia sendiri tinggal di mes itu. Ibunya tinggal di mes, anaknya itu diserahkan di orang itu sama kakaknya seminggu sekali baru ketemu itu pun jalan. Dan akibatnya anaknya kan seperti itu sampai anaknya makanannya saja ibunya nggak tahu. Tetap anaknya makan bingung sekali takut gitu. Nah hal ini yang bisa kita bantu anak-anak kita untuk bisa percaya diri, bisa semangat. Oh kamu tuh cantik, kamu udah sukses sama belajar ya. Asal ibunya jangan capek-capek, walaupun tahu memang ibunya seperti itu nggak ada. Tapi kalau misalkan jangan sampai dia meniru jalan yang dilakukan ibunya. Lebih baik nanti dia yang nyadari ibunya. Kalau misalkan kita seperti itu membangun anak seperti itu, nanti kamu yang membangun orang tua yang kasih motivasi seperti itu. Ya ibu yang mau curhat-curhatan beraksi kesimpulan apa yang kita peroleh dari pertemuan kita kali ini? Monggo, Dwi. Kesimpulan pada pertemuan dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu budaya positif bukan hanya tentang teori tetapi lebih kepada tindakan nyata. Betul ya Bu ya.
teori itu berbeda dengan kenyataan ternyata. Yang kedua, menciptakan hubungan belajar yang lebih baik bagi semuanya. Jadi kita harus pintar-pintar menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk anak didik kita. Yang ketiga, lingkungan belajar yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, saling menghormati dan nilai-nilai positif. Itu sekali itu kesimpulan pada kajian ini, semoga bermanfaat bagi kita, khususnya pemilihan peserta didik kita. Terima kasih Bu Lili. Mulai sekarang kita membuat kesepakatan kelas, kita buang peraturan kelas, karena peraturan kelas itu hanya akan mendorong anak atau bersifat otoriter. Sekarang bukan zamannya lagi otoriter. Guru bukan segala-galanya, tapi siswa adalah yang segala-galanya. Itu. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada teman-teman. Nanti lain waktu mungkin dari Bapak Ibu Guru ingin menyampaikan sesuatu hal-hal yang bersifat pribadi atau yang bersifat pengalaman mengajar, guru yang berpengalaman mengajar sebagai guru senior, Bu Elis sebagai guru senior, dan kemarin apa tuh bintang apa itu tuh. Nah itu bisa kita kami bagaimana bisa mendapatkan itu mengajarkan pelajaran dan lain itu kita butuh butuh bimbingan dari Bu Wiri, Bu Ais sebagai guru senior kami. Ya. Terima kasih. Tadi kesimpulan sudah disampaikan Bu Wiri terkait budaya positif. Tadi adalah dengan wujud nyata. Dengan bahasa lain di sini adalah keteladanan. Nah, berarti Bapak Ibu guru di sini sebagai orang tua kedua bagi anak-anak kita, untuk budaya positif ini sangat perlu untuk ditanamkan. Karena sepertinya di era sekarang ini hal-hal seperti unggah-ungguh, tokoh kromo dan lain sebagainya di rumah mungkin terlupakan karena mereka beranggapan seperti itu wis ora zaman. Namun sebagai guru kita harus bisa memadukan antara budaya yang milenial dan budaya yang dikatakan kolonial ya tidak. Budaya yang warisan leluhur ini kalau kita laksanakan juga masih tetap amat sangat diperlukan. Sehingga seperti yang Bu Jika disampaikan, itu memang betul. Anak itu ketika kita menerangkan itu tidak hanya di kelas 2. Ketika saya di kelas 5, di kelas 6, di kelas berapapun dengan santainya anak itu mengangkat kakinya di kursi. Nah, jadi karena mungkin di rumah juga belum dibudayakan. Kalau kita dulu kan berikut sendiri. Kalau ada orang tua duduk di bawah, anaknya duduk di atas kan sudah pakai kursi sendiri. Gitu. Kalau sekarang kan tidak. Termasuk bangun tidur. Kalau dulu kita bangun tidur kedisian, orang tua kita bangun dulu kan akhirnya itu. Kalau sekarang kan merdeka, tangi dulu masa apa bu? Ini anak sekarang. Dan kita juga sepertinya menimah-bubukan anak-anak kita. Itu iman. Karena anaknya hanya 2. Mungkin karena dulu 5, 6, 7 dan seterusnya karena anaknya hanya 2 atau hanya 1, mungkin amat sangat-sangat dikemang. Sehingga yaitu tadi getak, eman-eman digetak dan sebagainya. Dan ini budaya positif ini orang tua sebenarnya juga harus tahu. Mungkin kalau kita bisa parenting itu tapi juga biayanya mahal. Kalau mungkin sekolah bisa mengadakan terutama untuk kelas 1 ya Mbak Putih, Mbak Tri di kelas 1 orang tua yang awal-awal itu mungkin bisa kita bekali dengan budaya-budaya positif ini akan menjadi lebih baik mengawal karakter yang sekarang ini didengung-dengungkan karakter, tapi apa yang kita harapkan masih jauh dari
yang kita inginkan. Contoh kita melakukan kebiasaan setiap hari. Ya, seperti yang saya sampaikan sampai tadi dengan Ibu Mbak, terkait dengan itu. Otomatis kalau itu sudah jalan karena sudah terbiasa, dari situ ya plok, mulutnya diam, jalan, tapi ini tidak. Selalu Bapak Ibu guru mengingatkan dia siap bergabung. Ini mari sama-sama kita cari dari budaya positif ini, mana yang belum kita temukan formula atau obat untuk anak-anak itu supaya paling tidak mendisiplinkan dirinya sendiri. Itu saja Bu Puji yang mungkin bisa saya tambahkan. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menambahkan. Mbak Ais, Bu Romi, Mbak Eksi. Ini terkait juga dengan apa ya tadi, ada anak-anak yang agak unik di kelas pasti selalu ada. Nah ini jangan segan-segan untuk budaya positif ini memanggil orang tua. Jadi memanggil orang tua tidak usah menunggu event pembagian rapor. Penjaringan bisa membuat surat sendiri karena penjaringan punya buku konsultasi atau buku BP. Walaupun kita bukan guru BP, tetapi kalau di SD itu kan kader-kader semuanya bisa. Dengan juga termasuk sudah ada guru bahasa Inggris dia, guru komputer dia, nyanyi dia, dan semuanya pramuka dia, sudah semuanya sudah bisa. Nah ini jangan terlupakan. Ketika penjaringan memanggil orang tua, manfaatkan ketika jam apel atau mungkin ada agama, ada olahraga, itu manfaatkan untuk memanggil orang tua di jam-jam itu. Penjaringan jadi punya waktu longgar dan dicatat, didokumentasikan bahwa penjaringan sudah melaksanakan apa ya, menyampaikan informasi dari keunikan anak ini menuju budaya positif seperti yang disampaikan Bu Citra tadi. Dengan anak yang seperti itu, panggil orang tuanya, beritahu orang tuanya kenapa kondisinya seperti ini, apa penyebabnya, kita cari solusinya bareng-bareng untuk menyelamatkan anak ini. Ternyata semakin kesini di kelasnya dulu saya menemukan yang kemarin disampaikan itu, ternyata dia punya budaya video call sampai ternyata ini sudah jadi budaya dari anak TK mungkin sampai mahasiswa, sampai sudah kerja keadaan tiap malam tidur baru menjelang subuh baru tidur, otomatis itu mempengaruhi semangat, kualitas pembelajaran maupun kualitas kerja. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk membantu anak-anak kita perlu kolaborasi dengan orang tua sedini mungkin, tidak usah menunggu waktu penerimaan. Ya termasuk itu uji mungkin yang di kelas-kelas besar, tapi di kelas suatu saat itu ketika dia dari pakaian, cara mereka dari pakaian itu juga bisa diberi waktu tersendiri, yang perempuan sendiri mungkin di akhir pelajaran. Nah laki-laki pulang dulu, anak perempuan ditinggal. Mungkin caranya memakai pembaru, cara berpakaian, karena kelasnya di atas perempuan depan supaya aman dan lain sebagainya. Untuk budaya positif berpakaian, budaya positif berbicara. Terima kasih Ibu Pur, Ibu Uci, dan Ibu semuanya.
Kalau saya biasanya itu dalam penerapannya sebelum pembelajaran itu terkadang saya menanyakan bagaimana kabarnya anak-anak. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Bahagia semua kan? Bahagia? Kadang anak ini tuh udah bahagia. Kenapa? Kan gitu. Jadi kita bisa tahu dari rumah itu dia dalam kondisi bahagia atau tidak. Jadi kita bisa menyelidiki bahagianya kenapa, ada bahagianya kenapa, kemudian kita bisa mencari solusinya. Misalnya kok sedang tidak bahagia atau sedang ada masalah di rumah, kita kuatkan, gitu, kita kuatkan anak-anak bahwasanya tidak apa-apa. Misalnya di rumah ada masalah, kita kuatkan orang tua semoga bisa segera menyelesaikan seperti itu. Kemudian tugas anak-anak di sini belajar, mari kita fokus belajar. Dengan belajar, insya Allah nanti semuanya akan merasa menjadi lebih baik. Itu saja kira-kira dari sini, semoga bermanfaat. Kalau membuat anak-anak berhenti untuk kelas dulu dan belajar semua masalah terselesaikan. Dengan belajar semua masalah terselesaikan itu Terkait itu uji ribet itu tidak harus bintang saja, mungkin bisa dibuat dengan imut-imut macam apa gitu, bisa disampaikan itu. Kalau dulu tuh saya buat ada emoticon pelajaran gambar emoticon tangan jempol, terus dapat 4 dapat gambar nangis bu, tapi gambar nangis tapi susah capek bunyi-bunyi, malah semangat dapat bu. Dan dalam saya 3 itu tak kasih nilai nangis. Hampir sama sih Bu, di kelas berarti juga seperti itu. Kalau misalkan silapnya suka ngomong sarung, terus suka bertengkar, itu saya kasih emoticon merah dan nangis. Dan juga kalau sering lebih dari 3 kali, bintangnya itu saya lepas sambil. Ya, saya sih konsekuensinya kalau dia melanggar kesepakatan kelas bintangnya apa? Itu anak-anak itu menjaga sikap yang positif. Ada kalau dia itu ada filter, ada indikator anak. Aku nek nomor sarung itu aku hilang loh. Tidak ada anak. Otomatis dia akan mulai terbiasa nanti. Tapi Bu Ida juga sharing Bu di kelasnya beda. Baik, saya kembalikan ke pembawa acara, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, waktu yang diberikan kepada kami, serta tenaga, pemikiran. Untuk semuanya saya sampaikan terima kasih. Terima kasih Ibu Puji atas pemaparan materinya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, sudah tiba saatnya kita di acara penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.